Pandemi membuka peluang khusus bagi para pelaku industri fintech dengan meningkatnya pembayaran digital dan berbagai transaksi secara daring. Akan tetapi, industri ini juga tidak bebas dari permasalahan akibat pandemi. Meningkatnya potensi gagal bayar dan menurunnya aliran pendanaan dari investor menjadi permasalahan tersendiri bagi para pelaku industri fintech. Pada konteks makro, teknologi seperti artificial intelligence dan big data serta segelintir pelaku industri yang mendominasi pasar sektor fintech menjadi kuasa yang disruptif atau bahkan dapat meningkatkan risiko sistemik pada sistem keuangan. Hal ini menjadi poin yang menarik bagi para perumus kebijakan, sekaligus menjadi tantangan baru pada masa pemulihan ekonomi seperti saat ini. Lantas, bagaimana cara kita memaksimalkan manfaat yang didapat dari sektor fintech, sekaligus meminimalisir risiko pada sistem keuangan pada saat pemulihan ekonomi seperti saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah terhubung dengan narasumber kami, Pak Indra dari Lembaga Riset Pradana Institute. Jadi untuk kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kita dapat mengkategorikannya ke dalam 3 jenis kebijakan, yaitu kebijakan insentif, kebijakan regulasi, dan kebijakan fundamental. Nah, kebijakan insentif ini dilakukan demi mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha industri fintech di tengah peluang yang muncul dari pandemi ini. Opsi kebijakannya ini ada 3. Yang pertama yaitu penerapan tax break pada pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang atau layanan digital melalui sistem elektronik supaya beban pajak mereka dapat lebih teringankan dan permasalahan menurunnya pendanaan dan modal dari investor akibat pandemi juga berkurang. Opsi kebijakan yang kedua adalah pemerintah dapat memberikan insentif pajak pada industri fintech atas penggunaan dana terhadap kegiatan investasi dan riset teknologi yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari industri fintech, khususnya dalam hal berinovasi. Opsi kebijakan yang terakhir adalah pemberian insentif, berupa pengurangan pajak kepada industri fintech dan perbankan yang mau untuk saling melakukan kolaborasi supaya jangkauan layanan keuangan dari industri fintech dan perbankan ini dapat menyebar lebih luas lagi ke masyarakat. Baik Pak Indra, tapi bukannya negara masih dalam kondisi pemulihan ekonomi yang cukup lambat, sehingga kebijakan insentif yang malah mengurangi pajak akan membebani pemerintah dengan berkurangnya pendapatan negara. Ya, betul sekali Pak Maulana. Tapi kekurangannya tidak hanya itu. Program insentif dan pengurangan pajak ini juga berpotensi untuk menimbulkan deadweight loss, di mana program bantuan pemerintah tidak akan mengubah skenario proyek industri fintech secara signifikan, dan efektivitasnya ini juga tidak terlalu terasa bagi industri yang sudah berskala besar. Pemberian insentif kolaborasi ini juga berisiko karena dapat mendorong munculnya dominasi pasar. Nah, rekomendasi yang akan saya berikan adalah penerapan kebijakan insentif pajak terhadap pengeluaran perusahaan dalam investasi dan riset teknologi tadi. Karena kebijakan ini juga dapat mendorong industri fintech untuk mengembangkan kualitas perusahaannya selain meringankan beban mereka. Baik. Kalau boleh saya tanya kembali, Pak Indra, Anda menyebutkan mengenai kebijakan regulasi di awal. Boleh Anda paparkan mengenai hal tersebut? Oke, untuk kebijakan regulasinya ini ada 3 juga. Yang pertama itu adalah penerapan regulatory technologies, yang akan memanfaatkan sistem teknologi untuk mempermudah proses pelaporan dan monitoring otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya dan mengefisienkan pekerjaan. Yang kedua itu ada financial standardization. Itu berupa penyeragaman aturan antar perusahaan, seperti aturan pengkodaan, format data, struktur laporan perusahaan, dan lain-lain, yang tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi kerja dan membentuk suasana persaingan yang adil. Lalu yang terakhir, ada pembentukan peraturan fintech pada tingkat undang-undang. Karena selama ini, peraturan yang ada itu masih bersumber dari BI dan OJK, sehingga dengan undang-undang tersebut, risiko ketidakpastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen itu dapat kita minimalisir. Opsi-opsi yang menarik dan sangat inovatif. Saya pribadi tertarik mengenai regulatory technologies atau RegTech tadi. Akan tetapi, bukankah sistem kebijakan seperti itu memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai terlebih dahulu sehingga efektif? Dan bagaimana juga idealnya UU Fintech ini dapat dirumuskan? Oh iya, benar saudara. Rektek itu juga menurut saya memang cukup sulit ya untuk diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, rekomendasi dari saya adalah pembentukan undang-undang fintech secara transparan dan prosedural. Karena regulasi mengenai fintech ini masih kurang kuat dalam sudut pandang hukum.
Lagi-lagi rekomendasi yang menarik, Pak Indra. Terakhir, mari kita membahas lebih lanjut mengenai kebijakan fundamental yang Anda sempat sebut tadi. Apa yang Anda maksud dengan kebijakan fundamental dan bagaimana implementasinya pada sektor fintech? Oke, jadi kebijakan ini akan berfokus pada penataan struktur-struktur dasar yang bersifat umum. Contoh dari kebijakan ini adalah penerapan program peningkatan literasi keuangan yang dapat menjamin pemahaman keuangan yang baik pada masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan-perusahaan fintech ini dapat lebih dimanfaatkan lagi. Selain itu, diperlukan pula pembenahan basis data pada sektor publik, terutama yang berkaitan langsung dengan sistem keuangan secara luas, supaya fintech ini juga dapat pemerintah manfaatkan dalam proses pelayanan pada masyarakat. Namun sayangnya, dalam program literasi keuangan ini, pendekatan yang dilakukan itu masih terbatas, sehingga dampak yang dihasilkan itu juga belum optimal. Untuk pembenahan basis data ini juga memerlukan usaha yang cukup besar dari berbagai pihak. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang menyulitkan proses verifikasi data secara langsung. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, maka rekomendasi kami adalah program literasi keuangan ini perlu dipadukan dengan inovasi program yang bersifat struktural. Contohnya itu inkorporasi materi literasi keuangan pada kurikulum pendidikan sekolah. Dalam kasus pembenahan basis data, upaya integrasi data dari berbagai KL di berbagai sektor perlu dilaksanakan dan pihak swasta juga dapat diikutsertakan supaya prosesnya lebih efisien. Sementara itu, pengelolaan data sektor publik juga dapat memanfaatkan metode-metode digital guna mengurangi kontak fisik dan meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang. Terima kasih banyak Pak Indra, pengamat kebijakan dari Pradana Institute, untuk pemaparannya di kabar kebijakan malam hari ini. Terima kasih.